Halo Mina, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar kalian melihat notifikasi mengenai video terbaru dari channel Anime di TV. Sebelumnya Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Pembahasan Anime di TV tentang seri Tokyo Revengers ini tidak sepenuhnya benar. Tetapi, pembahasan dan teori Anime di TV tentang seri Tokyo Revengers berasal dari sumber yang sudah Anime di TV cantumkan pada deskripsi. Bagi kalian yang memiliki pendapat lain, silakan isi pada kolom komentar atau ikut bergabung pada grup Anime di TV. Kita akan berdiskusi bersama-sama. Anime di TV melanjutkan pembahasan mengenai beberapa sosok karakter yang mungkin akan dikunjungi oleh Takemichi untuk bergabung dengan geng yang akan dia buat. Salah satunya adalah mantan eksekutif Brahman. Sebelumnya Anime di TV sudah membahas pada spoiler Tokyo Revengers chapter 237 bahwa Takemichi akan mencari beberapa mantan eksekutif Toman untuk bergabung dengan geng yang sudah dia buat. Beberapa sosok karakter mungkin kurang setuju dengan keputusan Takemichi. Tetapi dengan kemampuan bacot nojutsu milik Takemichi, ditambah lagi dengan kecerdikan milik Chifuyu, akan membuat orang lain merasa percaya dengan keputusan yang telah diambil oleh Takemichi. Tentu saja dengan bergabungnya mantan member Toman dengan geng yang dibentuk oleh Takemichi masih kurang hebat dibandingkan dengan geng Kantomanji yang sudah mengambil alih geng Rokuara Tandai. Maka dari itu, Takemichi seharusnya mengambil alih geng Brahman untuk dijadikan sebagai anggota dari geng yang sudah dibentuk oleh Takemichi. Di masa depan, Akashi Takeomi merupakan anggota Bonten, yang artinya di sini bahwa Akashi Takeomi akan mengikuti geng Kantomanji dan Maiki. Akashi Takeomi sama seperti Hajime Kokonoi, yang lebih mementingkan bisnis dan uang dibandingkan dengan pertarungan baku hantam antar geng. Mereka berdua merupakan sosok yang mementingkan kepentingan diri sendiri dibandingkan dengan orang lain. Tetapi bagaimana dengan Kawaragi Senju, Benkei, dan Wakasa? Mereka bertiga bisa dikatakan sebagai sosok karakter yang memiliki kemampuan baku hantam di atas rata-rata. Mereka memiliki kemampuan bertarung yang sungguh luar biasa. Mereka bertiga lebih menginginkan untuk menjadi orang terkuat dalam suatu pertarungan. Ada beberapa pembahasan yang akan Anime di TV bahas mengenai prediksi yang terjadi pada chapter selanjutnya. Pembahasan yang pertama adalah Takemichi akan pergi untuk mengunjungi Kawaragi Senju. Tentu saja Kawaragi Senju akan merasa bahagia melihat kondisi Takemichi yang baik-baik saja saat ini. Karena sebelumnya Takemichi melihat dengan mata kepala sendiri mengenai kematian Raken. Takemichi akan menceritakan terhadap Kawaragi Senju mengenai rencana yang akan dia lakukan selanjutnya. Kemungkinan besar Takemichi mengunjungi Kawaragi Senju bersama dengan Chifuyu. Dan Chifuyu mungkin terkejut melihat mantan pemimpin geng terkuat adalah wanita. Pastinya di awal pertemuan, Kawaragi Senju akan menceritakan mengenai pembubaran geng Brahman yang sudah dia lakukan. Takemichi akan meminta maaf terhadap Kawaragi Senju karena membuat geng Brahman bubar. Tetapi Kawaragi Senju akan memaafkan Takemichi karena Kawaragi Senju sebelumnya sudah berjanji bahwa dia akan melindungi Takemichi. Dengan tekad Kawaragi Senju tersebut akan membuat Takemichi merasa bahagia. Kawaragi Senju pastinya melarang Takemichi untuk membentuk geng baru tersebut karena berbahaya bagi diri Takemichi sendiri. Kawaragi Senju dan Takemichi sudah melihat kekuatan Maiki apabila dipenuhi dengan kegelapannya. Maiki tidak akan ragu-ragu lagi untuk membunuh orang lain. Kawaragi Senju akan mengingatkan Takemichi mengenai hal tersebut. Tetapi karena kemampuan bacot nojutsu dan sosok karakter yang keras kepala, mungkin Kawaragi Senju akan mempertimbangkan ajakan dari Takemichi tersebut. Setidaknya Kawaragi Senju akan meminta bantuan terhadap Benkei, Wakasa, dan Akashi Takeomi. Dengan keputusannya tersebut, mereka akan membantu Takemichi untuk mengalahkan geng Kantomanji. Terus Min, bagaimana dengan anggota geng Brahman yang lain? Selanjutnya pembahasan yang kedua adalah ketika geng Brahman sudah bubar, tentu saja anggota mereka saat ini masih gabut. Mungkin ada yang bergabung dengan geng Kantomanji dan ada yang beristirahat dari dunia baku hantam. Tetapi Kawaragi Senju akan dengan mudah memanggil mereka semua untuk berkumpul. Melihat markas bawah tanah yang digunakan oleh geng Brahman tersebut,
dapat digunakan sebagai markas geng baru yang dibentuk oleh Takemichi. Dengan adanya bantuan dan support dari mantan eksekutif geng Brahman tersebut, akan membawa Takemichi sedikit lebih maju untuk mencapai kemenangan melawan geng Kantomanji. Apakah hanya mantan geng Brahman dan geng Kantomanji yang diundang oleh Takemichi? Lalu pembahasan yang ketiga adalah Takemichi akan mengumpulkan berandalan terkuat yang mungkin tidak bergabung dalam geng Kantomanji. Kita masih belum mengetahui mengenai semua berandalan yang ada di Tokyo. Tetapi kemungkinan besar bahwa berandalan tersebut akan merasa bahagia ketika berada di sisi Takemichi. Sama seperti Shinichiro Sano. Meskipun kemampuan baku hantam milik Shinichiro Sano lemah, tetapi dia memiliki kekuatan yang dapat membuat orang lain merasa bahagia ketika berjalan bersamanya. Sekarang merupakan era milik Sano Manjiro atau Maiki. Tetapi sekarang juga merupakan era milik Takemichi. Takemichi akan tetap berjuang untuk mengalahkan geng Kantomanji. Takemichi sudah menyadari bahwa dia tidak dapat berjuang sendirian. Maka dari itu, Takemichi akan bertarung bersama teman-temannya untuk membawa Maiki kembali dari kegelapan. Seperti hal yang dikatakan oleh Akashi Takeomi, bahwa Maiki saat ini sudah berada pada jalan yang salah. Selanjutnya, pembahasan yang keempat adalah Takemichi akan menemui Taiju Shiba untuk bertarung bersama dengannya melawan geng Kantomanji. Di masa depan, Takemichi juga pernah mengunjungi Taiju Shiba dan bertanya mengenai insiden yang terjadi saat pertarungan Toman melawan Tenjiku. Taiju Shiba menyambut dengan hangat kedatangan Takemichi di tempat restorannya tersebut. Taiju juga dengan mudah memberikan informasi terhadap Takemichi. Taiju Shiba sendiri mengatakan bahwa dia akan bertarung sendirian dan menyuruh Takemichi untuk pergi. Hal tersebut mungkin membalas hutang Taiju sendiri terhadap Takemichi. Taiju Shiba sendiri memiliki hutang budi terhadap Takemichi, karena Takemichi berhasil menyelamatkan nyawanya dari pembunuhan saudaranya sendiri. Di masa depan sudah diperlihatkan bahwa Taiju rela berkorban demi Takemichi. Tentu saja apabila Takemichi mengajak Taiju untuk bergabung dengan geng yang dibuat oleh Takemichi, tidak akan ada alasan bagi Taiju Shiba untuk menolak Takemichi. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah Takemichi akan mencoba untuk menemui Kokonoe. Sama seperti pada saat Toman melawan Black Dragon. Dengan mudah Kokonoe memberikan informasi mengenai kondisi Taiju Shiba saat sendiri. Dengan hubungan Takemichi dan Kokonoe, mungkin akan sedikit membantu Takemichi untuk mengalahkan Maiki. Meskipun tidak bertarung maksimal dengan anggota geng masing-masing. Tetapi apabila Takemichi bertemu empat mata dengan Maiki, dapat membuat Maiki tersadar. Tetapi kita masih belum mengetahui apakah Kokonoe mau memberikan informasi tersebut terhadap Takemichi. Melihat saat ini bahwa geng Kantomanji sudah menjadi geng terkuat yang membuat Kokonoe dapat melakukan bisnis bawah tanahnya dengan mudah. Jadi seperti itu ya Minna, pembahasan mengenai prediksi manga Tokyo Revengers chapter selanjutnya. Pembahasan spoiler ini masih belum bisa dipastikan 100% kebenarannya, karena belum ada informasi resmi mengenai Tokyo Revengers chapter selanjutnya. Bagi kalian yang ingin menunggu rilisan dari Tokyo Revengers chapter selanjutnya, silakan ditunggu ya informasi selanjutnya dari channel anime di TV. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan kali ini, silakan isi pada kolom komentar. Jadi kita berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian, agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata gua ucapin terima kasih ya. Bye-bye.